Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dengan curahan rahmat dan nikmat Allah, terutama nikmat berupa nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Kita semua dapat bersama-sama untuk mengikuti pesantren Ramadan online di SMN 4 Kabupaten Tangerang ini. Dan mudah-mudahan ini merupakan amal soleh di bulan suci Ramadan dalam rangka meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Tidak hanya tidur, tidak hanya nonton TV, tapi kita mencoba untuk mengkaji ajaran Islam. Dan baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanggung jawab Muslim terhadap Islam. Saya ulangi, materinya adalah tanggung jawab seorang Muslim terhadap Islam. Hadirin sekalian, para siswa yang dirahmati Allah, orang yang telah menyatakan dirinya seorang Muslim atau dia menyatakan dirinya seorang yang beragama Islam, maka dia terikat, dia harus melakukan 4 hal atau 4 kewajiban. Kewajiban yang pertama, dia harus mengimani Islam. Artinya apa? Dia harus meyakini Islam adalah dinul haq atau agama yang benar. Kebenaran Islam dapat dibuktikan dengan 3 perkara. Pertama adalah benar Tuhannya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menciptakan. Allah adalah Tuhan yang menciptakan atau Al-Khaliq. Khaliqu kulla syai'in. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Itu satu. Jadi Allah adalah Tuhan yang benar, karena dia adalah Tuhan yang telah menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Terus yang kedua, kenapa dikatakan Islam itu benar? Karena benar Rasulnya. Rasul yang benar adalah Rasul yang diangkat oleh Allah dengan diberikan wahyu dari Allah, berupa kitab maupun berupa suhuf. Jadi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kenapa? Karena mereka diangkat oleh Allah dengan diberikan wahyu dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah benar kitab sucinya. Kitab suci yang benar adalah kitab yang benar-benar berisikan wahyu Allah, bukan karangan manusia. Jadi Quran itu merupakan wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan tulisan Nabi Muhammad, bukan opini Nabi Muhammad, tapi benar-benar adalah wahyu Allah yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran. Begitu. Itu 3. Jadi kita yakin Islam agama yang benar karena memang benar Tuhannya, benar Rasulnya, dan benar kitab sucinya. Dan kemudian diperkuat juga dengan dalil nakli, dalil dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Imran ayat 19 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi atau yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ini suatu dalil bahwa Islam adalah agama yang benar. Terus yang kedua diperkuat Ali Imran ayat 85. Allah menyatakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam madina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa orang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Coba silakan dibaca Al-Qur'annya, kita akan menemukan ayat ini, ya, baik ayat 15 maupun ayat 85 dalam surah Al-Imran. Jadi ini sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang Allah ridhoi. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita diberikan orang tua Islam, kita diberikan Islam sebagai anugerah nikmat Allah yang sangat besar. Kita jaga, kita pelihara, ya, kita praktekkan Islam sehingga Islam tidak akan lepas dari jiwa kita sampai dengan kita menghadap Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah kalian mati, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Itu satu. Jadi tugas kita adalah kita harus mengimani Islam, meyakini Islam agama yang paling benar. Para siswa yang dirahmati Allah, kemudian setelah kita mengimani Islam, kita pun harus mempelajari Islam, harus mengkaji Islam, harus belajar Islam, harus mencari ilmu Islam. Kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Hadis yang lain menyatakan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu Islam sejak dari buayan sampai masuk ke lubang lahat. Jadi yang kedua, kita harus mempelajari Islam. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah sumber hukum atau sumber ajaran Islam. Apa itu sumber hukum Islam itu? Ada dalam 3 hal. Pertama, kita wajib mempelajari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari kita pelajari, mari kita baca, mari kita pahami Al-Quran, mari kita praktekkan Al-Quran. Begitu. Jadi orang Islam itu harus berinteraksi dengan Al-Quran, terus mengkaji Al-Quran. Insya Allah dengan mengkaji Al-Quran, kita akan semakin paham dengan ajaran Islam. Gitu. Terus yang kedua, setelah dia mempelajari Islam dengan sempurna, dengan baik, kita pun harus mengkaji hadis atau as-sunnah. Apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 macam hadis di sini. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah. Hadis qauliyah apa? Hadis berupa ucapan Nabi. Nabi berbicara sesuatu, berbicara tentang hukum sesuatu. Kalau fi'liyah, Nabi berbuat sesuatu. Kalau takririyah, Nabi menetapkan sesuatu. Kita pelajari, ya. Namanya ulumul hadis, ilmu tentang hadis kita pelajari. Banyak kitab hadis yang sangat terkenal, kita kalau ada waktu kita sempatkan untuk mempelajari hadis-hadis itu. Terus yang ketiga, setelah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kita pun mempelajari hasil ijtihad para ulama. Kitab-kitab para ulama. Sangat banyak kitab-kitab karya para ulama itu. Dalam bidang fikih saja yang terkenal adalah kitab fikihnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Jadi kalau kita mempelajari kitab yang 4 tadi, kitab tentang fikih, maka kita akan semakin paham tentang hukum Islam. Ya, kita akan semakin luas tentang wawasan Islam yang berkaitan dengan ilmu fikih, menyangkut ibadah, menyangkut muamalah. Apa itu ibadah? Hubungan dengan Allah.
Apa itu muamalah? Hubungan dengan sesama manusia. Jadi anakku sekalian, jadi sempatkanlah, mumpung sekarang Ramadan, ada waktu 30 hari, 1 bulan lamanya, kita sempatkan di hari-hari yang senggang ini untuk mempelajari ajaran Islam. Di mana tempatnya? Bisa di rumah, langsung membaca buku-buku kitab-kitab, membaca Al-Quran ataupun hadis, atau kita mendengar sajian dari ceramah di televisi, kajian-kajian di internet, kajian-kajian di surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya. Insya Allah kita akan semakin paham terhadap ajaran Islam. Tanpa berupa seperti itu kita akan semakin awam. Kita tidak paham, tidak tahu. Padahal amal yang diterima adalah amal yang didasari dengan ilmu. Jadi kalau amal tanpa ilmu itu akan tertolak. Jadi kalau pengen ibadah kita sempurna, maka kita harus beribadah, beramal menurut dasar ilmunya, yaitu ilmu ajaran Islam. Itu yang kedua, anak sekalian. Nah sekarang yang ketiga, kewajiban muslim yang ketiga adalah mengamalkan Islam, mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Quran surah Al-Asr itu menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak merugi itu adalah orang yang beruntung itu, orang yang tidak merugi artinya di hidupnya. Pertama, orang yang beriman kepada Allah, mengimani Allah, mengimani Islam. Yang kedua, wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh, artinya mengamalkan Islam begitu. Jadi kalau hanya sekedar iman, kemudian dia tidak mengamalkan, ya percuma. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Jadi yang kedua, setelah mengimani Islam, ya, mempelajari Islam, kita harus mengamalkan Islam begitu. Wa amilus sholihat. Apa yang kita amalkan dalam hidup ini bagi seorang muslim? Dia harus mengamalkan, mempraktekkan ajaran Islam. Seperti apa? Yaitu terangkum dalam rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Kam arkanul Islam, ada berapa rukun Islam itu? Kata Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila. Artinya Islam dibangun atas dasar 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan beribadah puasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Jadi kesimpulannya, kita wajib mempraktekkan, mengamalkan yang 5 perkara ini. Yang pertama, kita bersyahadat dulu, berikrar dulu di hadapan Allah. Allah Tuhan saya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah dia bersyahadat dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan yang mendalam, maka dia pun harus menunaikan sholat. Kenapa harus sholat? Sholat adalah tiangnya agama. Kalau bangunan tanpa tiang, maka akan roboh. Ya, jadi apapun perlu tiang bangunan ini. Kalau nggak ada tiangnya, bahwa akan cepat hancur. Makanya kita wajib untuk menjalankan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya.
tanpa ada terkecuali. Sedang sakit dia harus sholat. Sedang dalam perjalanan dia harus sholat. Berbeda dengan ibadah puasa. Kalau orang berpuasa sakit, boleh tidak puasa, tapi harus mengganti pada hari yang lain. Ketika jalan-jalan jauh, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti pada hari yang lain. Kalau sholat, tidak ada satu kebolehan untuk meninggalkannya. Kalau sedang sakit, kalau dia berdiri kuat, ya berdiri dia ketika dia sholat. Kalau tidak kuat, maka boleh dia duduk. Duduk nggak kuat, maka boleh dia sambil tidur, bisa berbaring, bisa terlentang. Itu ya, jadi tidak ada kebolehan, kebenaran yang membolehkan ketika sakit tidak sholat gitu, sesuai kemampuan kita. Dalam perjalanan jauh bagaimana? Harus sholat. Hanya Allah memberikan keringanan. Bagaimana keringanannya? Boleh dijama, boleh dikosor. Dijama artinya apa? Sholatnya boleh digabung. 2 sholat menjadi 1 waktu sholat. Contohnya, zuhur dengan asar. Digabung, dikerjakan pada waktu 1 waktu. Boleh pada waktu zuhur, boleh pada waktu asar. Pada waktu zuhur namanya jama takdim. Pada waktu asar namanya jama takhir. Atau sholat maghrib dan isya boleh digabung juga. Boleh dikerjakan di maghrib, boleh dikerjakan di waktu sholat isya. Di waktu maghrib namanya isya dikatakan jama takdim. Kalau dikerjakan di waktu sholat isya maghribnya, maka dikatakan jama takhir. Jadi enak sekali Islam itu, ya, tidak memberatkan kita. Jadi kalau tidak sempat melaksanakannya, kita boleh digabung. Lebih ringan lagi, Islam memberikan keringanan dengan cara dikosor, diringkas. Kalau memang waktu sangat-sangat sibuk banget gitu, ya, dalam perjalanan jauh sangat sibuk, maka boleh diringkas, tapi hanya untuk sholat yang 4 rakaat gitu. Jadi zuhur yang 4 menjadi 2, asar yang 4 menjadi 2, isya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau maghrib yang 3 tidak ada kebolehan menjadi 1,5 atau subuh menjadi 1, 2 menjadi 1. Jadi itulah betapa pentingnya sholat itu sangat luar biasa. Makanya kepada anak sekalian, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kata Rasulullah, baina abdillah wa kufri tarkus sholah. Perbedaan antara seorang Abdullah, hamba Allah, dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat bisa dihukumkan menjadi orang yang kafir, karena mereka telah mengingkari, meninggalkan kewajiban sholat. Itu yang kedua, ya. Setelah dia bersyahadat, dia harus melaksanakan ibadah sholat, ya. Ada 2 macam sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Yang wajib 5 waktu, ya, dari subuh sampai dengan isya itu harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Kalau pengen tambahan pahala dari Allah, kita kerjakan sholat yang sunnah. Ada sunnah rawatib, sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ada 10 rakaat di situ, ya, ada 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu adalah sholat sunnah yang rawatib, yang muakkad, ya, yang sangat dikuatkan gitu. Pengen hebat lagi dalam ibadah sunnah, kerjakan sholat tahajud. Itu yang lebih utama. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa-ayyab afaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam,
maka bertahajudlah. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang sangat sangat tinggi. Jadi orang-orang yang imannya luar biasa dan makomnya tinggi, maka dia diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat tahajud. Insya Allah kita pun sanggup sebetulnya ya, kalau kita berupaya. Apalagi di bulan Ramadan ini, di samping malamnya sholat taraweh, ya taraweh Ramadan itu hukumnya sunnah muakkad, kita kerjakan bisa 11 rakaat atau 23 rakaat, 8 taraweh, 3 witir, 20 taraweh, 3 witir. Jadi kita kerjakan boleh yang 11, boleh yang 23. Nah, malam harinya sebelum kita tidur, kita menjelang sahur sambil nunggu makanan masak, ya kita semua makanan itu matang, kita kerjakan dulu sholat tahajud malam-malam. Itu dibolehkan, ya, dibolehkan, dibenarkan. Karena kalau di bulan yang lain kita susah bangun malam. Mumpung kita Ramadan, kita bangun malam, ya jam 3 sudah bangun, itu peluang emas bagi kita. Ayo kita sisihkan waktu minimal 2 rakaat, ya. 2 rakaat kita kerjakan sholat tahajud. Maksimalnya ya 11 rakaat dengan witirnya begitu. Jadi itu kalau memang lebih bagus lagi, kita laksanakan ibadah sholat sunnah tahajud. Dan siang hari kita diperintahkan, dianjurkan sholat sunnah duha, ya setelah matahari terbit beberapa derajat, ya siang hari, pagi hari, maka kita dianjurkan untuk sholat duha. Itulah sholat. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah kita zakat, setelah kita sholat, kita pun diperintahkan untuk berzakat. Ya, setelah syahadat, yang kedua kita mendirikan sholat, yang ketiga adalah zakat. Kata Allah, aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ya, ada 2 macam zakat yang kita mesti tunaikan. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Apa zakat mal? Yaitu zakat harta. Ada harta pertanian, ada harta peternakan, ada harta perhiasan, ada harta perniagaan, ada harta profesi, ada harta yang terpendam atau harta temuan. Itu kita harus keluarkan zakatnya gitu. Nanti ada aturan yang berbeda-beda ya. Ada aturan yang sangat jelas di dalam zakat mal ini. Ya, kalau harta pertanian kita keluarkan setiap panen sebanyak 5% atau 10%. Harta peternakan ada kambing, ada sapi, ada unta, itu ada ketentuan yang berbeda ya. Kalau sapi nisabnya 40 ya. Kalau sapi nisabnya 30. Kalau unta nisabnya 10. Kita keluarkan nanti berapa ekor, 1 ekor gitu. Harta perhiasan, emas dan perak, kita keluarkan 2,5% ya. Harta profesi juga sama. Dalam setahun dengan nisab sama dengan 93,6 gram emas, nisabnya kita keluarkan 2,5%. Kalau harta temuan, rikaz namanya, itu keluarkan sebanyak 20%. Itu zakat mal ya, sangat banyak macamnya. Dan yang kedua adalah zakat fitrah. Itu zakat yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Yang utama itu, waktu yang utama adalah setelah terbenam matahari di akhir Ramadan sampai dengan menjelang imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang utama ya. Saya ulangi lagi, di waktu yang utama adalah ketika terbenam matahari di akhir Ramadan sampai dengan imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada juga yang dibolehkan, itu sejak awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan masih boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Bentuknya itu makanan pokok. Atau sekarang boleh, ada pendapat boleh diuangkan, boleh berupa uang senilai 2,5 kilogram beras atau makanan pokok ya, atau 3,1 liter gitu. Bagi mereka yang punya kemampuan, maka keluarkanlah
zakat fitrah. Kalau tidak, berarti hukumnya adalah dia telah melakukan perbuatan dosa. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, ya tidak wajib zakat fitrah, ya. Tapi bagi yang mampu harus berzakat fitrah. Itu adalah ketiga. Setelah dia sholat, maka dia harus menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, dia harus menjalankan ibadah puasa, terutama puasa di bulan Ramadan, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 83, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu dalil nakli tentang wajibnya berpuasa, ya. Muslim yang sehat, tidak ada halangan rintangan, tidak bepergian jauh, ya, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak makan, tidak minum, ya, sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Maka dia harus menahan tidak makan minum itu. Kalau dia membatalkan tanpa dibenarkan oleh syara, tanpa dibenarkan oleh hukum Islam, maka kata keterangan dia telah berdosa dan tidak bisa diganti walaupun puasa seumur hidup. Itu pentingnya ibadah puasa. Maka kepada anakku sekalian yang hari ini sudah balik, sudah mukallaf, sudah dikenakan kewajiban untuk berpuasa, maka berpuasalah, ya. Tidak boleh membatalkannya tanpa ada alasan sakit ataupun dalam perjalanan jauh. Itu adalah kewajiban yang keempat, ya, setelah dia zakat, dia berpuasa. Yang kelima, dia harus berhaji ke Baitullah, ya. Bagi siapa haji itu? Bagi orang yang mampu, namanya istita'ah. Mampu apanya? Mampu biayanya, karena harus pakai biaya haji itu, ya. Sekarang kurang lebih 35 juta untuk beribadah haji ke Baitullah. Yang pertama mampu biayanya. Yang kedua mampu fisiknya, ya, sehat. Kalau sakit tidak wajib berpuasa. Wanita yang sedang hamil bukan puasa, tidak wajib haji. Ya, gitu. Sedang hamil tidak wajib haji, gitu. Karena dia kategorinya sakit, gitu. Jadi sehat fisiknya, sehat kantongnya, kemudian ada kendaraannya, ada pesawat terbangnya, ya, atau aman di perjalanan dan di tempat tujuan. Jadi kalau di jalan sedang musim pembajakan, di Mekah sedang musim peperangan, atau ada bencana yang sangat besar, maka tidak ada kewajiban. Itu namanya tidak mampu, ya, gitu. Hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, ya, bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Anakku sekalian, jadi itulah 5 hal yang kita harus praktekkan dalam Islam. Terutama itu, ya. Juga yang lainnya kita amalkan. Jadi kalau orang tidak mengamalkan Islam, maka tidak bermanfaat keislamannya, tidak bermakna keislamannya, tidak berwujud keislamannya, maka dia harus mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, kewajiban muslim dalam Islam adalah mendakwahkan Islam. Ya, setelah dia mengimani Islam, yang kedua mempelajari Islam, yang ketiga mengamalkan Islam, maka yang keempat harus mendakwahkan Islam. Dakwah artinya mengajak, menyeru, menyampaikan Islam kepada orang lain. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, kita wajib berdakwah. Kepada siapa kita berdakwah? Kepada diri kita sendiri yang pertama. Kedua, kepada keluarga terdekat. Kemudian kepada tetangga terdekat, kepada teman yang sekampung. Artinya batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salembur, batur sagu bernur. Itu adalah objek dakwah kita. Yuk kita berdakwah, mengajak teman-teman kita agar teman-teman kita, diri kita, keluarga kita mampu menjalankan Islam dengan
sebaik-baiknya. Dengan cara apa kita berdakwah? Bisa dengan bilisan, dengan ucapan kita, ya kita mengajak, menyeru dengan lisan kita. Bisa dengan bilhal, dengan perbuatan kita, dengan aksi kita, ya dengan amal kita berdakwah. Kita sholat dengan baik, ya kita berpakaian dengan baik, kita sedekah dengan baik, itu dakwah bilhal. Atau dakwah bil khitab, dakwah dengan tulisan, ya dengan buku, dengan catatan. Orang yang sanggup dan ahli dalam menulis, maka dakwah dengan tulisannya, dimuat di buku, di majalah, di koran, ya gitu. Atau yang keempat, dakwah dengan seni, ya. Orang yang punya keahlian dalam seni, maka dakwahlah dengan seni, begitu. Ya, bisa seni suara, ya, gitu. Dengan nyanyian yang islami, dengan tilawah, dengan bersolawat, sehingga orang semakin cinta kepada Islam. Maka itu adalah bagian daripada upaya mendakwahkan Islam. Anakku sekalian, barangkali itulah kajian kita pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi kesimpulannya, jadi kita yang telah menyatakan dirinya seorang muslim, maka kita wajib untuk mengimani Islam. Yang kedua, kita wajib untuk mempelajari Islam. Yang ketiga, kita mengamalkan Islam. Yang keempat, kita wajib untuk mendakwakan Islam. Nah, mudah-mudahan dengan kewajiban yang empat ini, kita termasuk orang-orang yang bermakna di hadapan Allah. Dan yakin Allah akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, ya, dan apa yang baiknya mari kita praktekkan. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.